Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah karamah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang kita kenal adalah salah satu putri Nabi Muhammad SAW dari istri pertamanya, Sayyidah Khadijah. Selain dikenal sebagai wanita yang cerdas, Sayyidah Fatimah juga meniru keteladanan ayahnya dalam banyak hal. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW sangat menyayanginya, apalagi setelah ibundanya yaitu Sayyidah Khadijah wafat. Sosoknya selalu menjadi panutan bagi wanita muslimah dari dulu hingga sekarang. Kisah hidupnya baik saat bersama Nabi Muhammad SAW maupun saat menjadi istri Sayyidina Ali radhiyallahu an patut untuk diikuti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa Sayyidah Fatimah adalah salah satu dari 4 pemimpin ahli syurga bagi kaum wanita selain Maryam, Khadijah dan Aisyah. Banyak kisah Sayyidah Fatimah yang penuh dengan contoh inspirasi bagi kaum hawa yang lainnya. Hal ini karena ia belajar langsung dari 2 tokoh Islam utama, yaitu ayahnya Nabi Muhammad dan suaminya Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dengan mengikuti 2 orang mulia ditambah lagi ibunya, maka sifat karakter dan perilaku Sayyidah Fatimah sangat berislami. Pada masa awal kenabian ini, Nabi Muhammad SAW sering mendapat perlakuan tak patut dari kaum Quraisy. Salah satunya, sebagaimana dikisahkan, terjadinya saat Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersujud, datanglah beberapa orang Quraisy dan menumpahkan kotoran unta di punggungnya sambil tertawa-tawa. Melihat hal tersebut, Fatimah yang saat itu masih seorang gadis kecil segera berlari menuju ke tempat ayahnya. Tanpa gentar sedikit pun, Fatimah menghampiri orang-orang Quraisy tersebut dan menghardik mereka. Para lelaki itu pun bergegas pergi lantaran malu. Fatimah membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta sembari menangis. Rasulullah pun berkata, "Jangan engkau menangis, wahai putriku tercinta. Sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Setelah beranjak remaja, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Ali adalah putra Abu Talib dan sejak kecil sudah akrab dengan keluarga Rasulullah karena turut diasuh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Demi menikahi Fatimah, Ali menjual perisainya untuk biaya pernikahan. 2 sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, sebelumnya pernah juga meminang Fatimah Az-Zahra. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan karena menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala terkait jodoh putrinya, dan itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Ali dan Fatimah dilangsungkan tidak lama setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Fatimah dan Ali dikaruniai 2 orang putra, yakni Hasan dan Husain, serta 2 orang putri bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Secara singkat, kita akan menjelaskan masalah tentang karamahnya Sayyidah Fatimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari ayahandanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Fatimah Az-Zahra pasti masuk surga tanpa siksa api neraka. Namun ternyata karamah itu sudah pernah dialaminya saat berada di dunia,
yaitu ia tak merasakan panasnya api. Karamah itu diketahui pada suatu hari ketika Sayyidah Aisyah datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Setelah sampai di rumahnya, ia melihat Sayyidah Fatimah mengaduk bubur yang dicampur dengan gandum, susu dan daging dalam periuk dengan jarinya. Menyaksikan kejadian itu, Sayyidah Aisyah sempat kaget karena periuk itu sudah menyala-nyala. Kemudian Sayyidah Aisyah keluar menemui ayahnya, yaitu Abu Bakar, dan berkata, "Wahai ayahku, aku melihat hal yang menakjubkan dari Fatimah Az-Zahra. Aku melihat dia sedang memasak menggunakan periuk, dan periuk itu berada di atas api yang menyala-nyala. Tetapi ia mengadu-adu apa yang ada dalam periuk itu dengan tangannya." Mendengar kesaksian anaknya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kemudian berkata, "Wahai Aisyah putriku, sembunyikanlah apa yang kamu tahu sebelumnya, karena ini adalah masalah besar." Tidak lama setelah kejadian ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian naik ke mimbar dan kemudian beliau memuji Allah dan bersabda, "Sesungguhnya manusia menganggap besar dan agung apa yang mereka bicarakan tentang kejadian periuk dan api. Demi Allah yang mengutus saya dengan risalah dan memilih saya dengan nubuah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan api atas daging tubuh Fatimah, darahnya, rambutnya, uratnya dan tulang belulangnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjaga keturunannya dan pengikutnya serta kekasihnya dari api neraka." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Sesungguhnya di antara keturunan Fatimah ada api, matahari, bulan, bintang, dan gunung-gunung taat kepadanya." Cinta Rasulullah SAW kepada putrinya tidak ada duanya. Ini terbukti ketika Nabi Muhammad SAW hendak wafat. Beliau berbisik kepada Sayyidah Fatimah bahawa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak lama lagi akan ada anggota keluarga yang paling dia sayangi setelah kepergiannya, dan itu adalah dirinya. Mendengar kabar itu, Sayyidah Fatimah yang sebelumnya sedih ditinggal ayahnya langsung berubah menjadi bahagia karena tak lama lagi dia akan menyusulnya. Di kesempatan lain, Aisyah meriwayatkan, "Saya belum pernah melihat orang yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW seperti Fatimah. Jika Fatimah datang ke rumah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang tidur, kemudian beliau bangun dan langsung menyapanya, Rasulullah SAW langsung mempersilahkan ke tempat duduk dan Rasulullah mencium tangan Sayyidah Fatimah, putri tercintanya. Semoga dengan mengetahui sedikit kisah Sayyidah Fatimah akan menambah rasa cinta kita kepadanya, dan berkat kecintaan kita kepada Sayyidah Fatimah, semoga kita didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.